Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, siapa yang hafal? Lanjutkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Terus yang pertama, wa kuntum amwatan. Dulunya kalian kita semua benda Coba tutup matanya. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Bayangkan kalian benda mati. Bayangkan kalian, saya nggak pengen dengar ada suara apapun. Mujahidin, saya nggak pengen dengar suara apapun. Silakan tutup matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu, wahai santri Hafiz Ar-Rahmah, bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Kamu semua tadinya mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Dia mematikan kamu lagi. Summa yuhyikum, kemudian Dia menghidupkan kamu lagi untuk kedua kalinya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepada. Silakan buka matanya. Saya mau melambangkan. Ini kawan kalian apa namanya? Abad. Oh, ini Bojoro ya. Siapa namanya? Buma. Buma ini mewakili satu poin, satu titik dalam perjalanan hidup kita, di mana kita waktu itu dalam keadaan mati. Satu titik, jangan lihat orangnya, titiknya aja. Yang kedua, fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, diwakili oleh fitral insani. Summa yumitukum, irfan, titik yang berikutnya mati lagi. Summa yuhyikum, kita diwakili oleh nizar. Summa ilaihi turja'un. Ini adalah titik perjalanan hidup kita semuanya. Tidak ada kecuali, nggak ada manusia yang biografi dan perjalanan hidupnya melenceng dari kalian. Semuanya sama. Pertama benda mati, dihidupkan Allah, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dikembalikan kepada Allah. Nggak ada yang melenceng dari itu. Mau dia namanya Donald Trump, mau dia namanya Joe Biden, mau dia namanya Xi Jinping, mau dia namanya Adolf Hitler, mau dia namanya Albert Einstein, mau dia namanya Muhammad SAW, mau dia namanya mau dia namanya Adam alaihissalam, mau dia namanya Imam Maliki, mau dia namanya Zikrullah, mau dia namanya Nizar, semuanya berjalan kayak gini. Sekarang Pak Ziko tanya, waktu kita mati sebelum kita jadi manusia berapa lama ya? Ada yang tahu? Sampai kita jadi manusia, jadi bayi, sejak kita benda mati sampai kemudian jadi kita manusia, kita jadi manusia, berapa lama itu? Gak ada yang tahu. Lam syai'an mazkur, disebut namanya pun gak ada waktu itu. Dek, yang habis mukul kepala temannya sini. Berdua yang dipukul juga. Ya. Kira-kira nanti di akhirat kamu mempertanggungjawabkan
tanganmu mukul kepala temanmu, nanti di hadapan Allah gimana ya? Waktu summa ilaihi turja'un itu kira-kira gimana? Kalau kata Allah, kenapa kamu dulu mukul kepala temanmu? Kamu jawabnya apa? Jawabnya apa kira-kira? Dia duluan. Oh, jadi itu kisos. Oh, oke. Adil? Mudah-mudahan di akhirat nggak berlanjut pengadilannya. Nah, itu. Anak-anakku sekalian, setelah kita jadi benda mati, fa'ahyakum, waktu kita hidup ganteng seperti Vita Alisani ini, ya, ada nggak yang tahu di antara kita berapa tahun kita akan hidup di dunia? Nggak ada. Pak Zikru yang sudah meninggal dan usianya jauh lebih muda dari saya. Bahkan keponakan saya sendiri usia 10 tahun meninggal. Namanya Ibrahim Al-Qassam. Ya, meskipun usianya belum masuk usia balik dan dijamin insya Allah masuk surga, tapi ya sedih juga karena itu keponakan kesayangan. Ya, udah hafal Quran sekian juz. Kemarin putrinya Ustadz Nur Fuad umur 19 tahun baru di wisuda selesai hafal 30 juz, meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Kita ini nggak ada yang tahu usianya berapa. Di titik ini kita nggak ada yang tahu. Summa yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, antara mati yang kedua ke hidup yang kedua berapa lama? Gak ada yang tahu. Pangeran Diponegoro itu meninggal tahun 1937. Sorry, 1837. Sudah 1 abad lebih. Sampai hari ini belum selesai di alam barzakh. Presiden Soekarno meninggal tahun 1971. Berarti lebih tua dari saya. 49 tahun dia sudah di dalam tanah, sampai hari ini belum dibangkitkan dari kubur. Nabi Muhammad SAW meninggal 1400 tahun yang lalu lebih, sampai hari ini belum dibangkitkan dari kubur. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan ada di dalam kubur lebih lama daripada hidup kita. Ya. Lebih lama daripada hidup kita. Kemudian sesudah summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dari sini ke sini berapa lama? Gak ada yang tahu. Kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kita masing-masing akan menunggu ngantri seperti ini. Bedanya nanti gak ada yang pakai seragam, telanjang. Aisyah radhiyallahu anha waktu itu nanya, ya Rasulullah, apa nggak malu kita di padang mahsyar nanti telanjang? Kata Rasulullah SAW, masing-masing orang sibuk sama urusannya sendiri. Gak ada yang akan bisa, gak ada yang sempat ngeliatin. Jangankan itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir itu, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu. Mundur sedikit. Ayat yang mengatakan bahwa orang kafir itu waddu lau apa? Ya waddu lau, surat apa itu? Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min yawma idzin bibani wa sahibatihi wa fasilatihi allati wa man fil ardi jami'an. Orang kafir itu di akhirat kalau perlu dia mengorbankan ibunya sendiri supaya dia nggak masuk neraka.
Dia rela ibu yang melahirkannya masuk neraka asal dia nggak masuk neraka. Saking ngerinya azab neraka ini. Bahkan di ayat lain Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa teman baik di akhirat nanti justru akan jadi musuh. Saya mendoakan kamu, meskipun tadi ada yang pukul-pukulan kepala, insya Allah nanti di akhirat saling meringankan hisab. Jangan sampai kita di akhirat nanti ketika diadili, tiba-tiba ada saudara kita yang maju ke depan Allah dan kemudian mengatakan, ya Allah, orang ini dulu zalim kepada saya. Ya Allah, orang ini dulu sering bully saya. Karena kalau nggak selesai di dunia dan baru diselesaikan di akhirat, itu lebih berat lagi urusannya. Betul ya? Mulai dari kehidupan kita yang cuma sebentar ini, kemudian nanti dimatikan oleh Allah entah kapan, kemudian dihidupkannya lagi, kemudian dikembalikan kepada Allah. Kita bertekad mulai hari ini kita akan menulis biografi kita dengan perjalanan hidup yang terbaik di hadapan Allah. Masjidil Aqsa adalah tempat dibukanya pintu-pintu langit ketika Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa adalah tempat perempuan paling mulia sepanjang masa yang namanya diabadikan sebagai surat dalam Al-Quran. Siapa? Tempatnya Maryam dididik oleh Nabi Zakaria. Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah negeri di mana 10.000 orang nyawa sahabat Rasulullah SAW syahid untuk membebaskan tempat ini. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Ya. Rasulullah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 144, ada yang bisa baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la'in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatahum wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi Rasulullah SAW sampai, menurut satu riwayat, sampai 6 bulan sesudah hijrah. Ada yang mengatakan sampai 1,5 tahun sudah hijrah. Rasulullah SAW sholat di Madinah masih membelakangi Ka'bah. Kenapa? Madinah ada di sebelah utaranya Makkah. Kemana Rasulullah berkiblat? Masjidil Aqsa. Jadi bahkan Rasulullah SAW itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa lebih lama daripada Rasulullah sholat menghadap ke kiblat Mekah. Kita lanjutkan. Masjidil Aqsa juga adalah pusat barokah dunia. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas. Jadi masjid ini bukan cuma punya orang Palestina, tapi dia ada di hati setiap orang beriman. Setiap muslim
yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masjidil Aqsa ini ada di dalam hatinya. Kata Syekh Wahid Solah, siapa yang memuliakan urusan Masjidil Aqsa, berarti dia memuliakan Al-Quran. Siapa yang meremehkan urusan Masjidil Aqsa, dia meremehkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran namanya disebut di dalam Masjidil Aqsa, namanya disebut dalam masjid ini adalah Bait min Buyutillah. Masjid ini Bait min Buyutillah, tapi nama masjid ini tidak disebut di dalam Al-Quran. Iya kan? Kecuali kalau emang namanya diambil dari nama yang misalnya Maryam. Masjid Baik. Anak-anak sekalian Allah. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah sebuah masjid yang sangat berkaitan dengan akidah umat Islam. Dan kita saksikan di sini. Coba pertanyaannya Pak Zikru, melihat gak ada perlawanan dari umat Islam? Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak terjadi perlawanan? Karena perlawanan itu sudah selesai, sudah berhasil ditaklukkan. Dan penaklukan perlawanan umat Islam yang paling lama bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan ekonomi, dan dengan politik. Bagaimana menaklukkan umat Islam dengan ilmu? Akalnya umat Islam ditaklukkan dulu. Bagaimana caranya? Sejak 5 tahun sebelum masuknya tentara Jenderal Edmund Allenby ini, intelijennya Inggris datang ke tengah umat Islam di kalangan bangsa Arab, terutama di kalangan negeri Syam. Kemudian mereka menghembuskan kepada orang Muslim. Yang datang waktu itu namanya Lawrence, T.E. Lawrence, Kolonel T.E. Lawrence, seorang perwira intelijen Inggris, datang ke tengah umat Islam dan kemudian mengatakan, orang Arab, kalian ini kok mau-maunya selama bertahun-tahun, berabad-abad dijajah oleh orang Turki. Jadi imamnya umat Islam waktu itu adalah Khilafah Utsmani, berasal dari mana? Turki. Berpusat di mana? Istanbul. Umat Islam harus tahu ini. Kepemimpinan umat Islam yang ada di Istanbul dihembus-hembuskan oleh orang Inggris kepada orang Arab. Kalian orang Arab mau-maunya dijajah, dipimpin sama orang Turki yang nggak bisa bahasa Arab. Terus dihembus-hembuskan sampai muncul kebencian, sampai muncul permusuhan. Akhirnya dikasih senjata oleh Inggris, yang perang di depan bukan Inggris melawan orang Turki, tapi yang perang di depan orang Arab melawan orang Turki. Ini yang terjadi waktu Perang Dunia Pertama. Sama seperti na'udzubillah min zalik. Ya, kalian tahu nggak? Hidayatullah itu sebuah organisasi massa nasional. Ketua umumnya siapa namanya? Siapa? Oh, itu pemimpin umumnya Ustaz Abdurrahman Muhammad. Tapi ketua umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah siapa namanya? Ustaz Nasirul Haq. Ustaz Nasirul Haq orang mana? Aslinya orang mana? Orang Bugis, Sulawesi Selatan. Ya. Sebagian besar cabangnya ada di Jawa. Nanti dihembus-hembuskan tuh sama musuh. Orang Jawa kok mau dipimpin sama orang Bugis? Mestinya orang Jawa yang jadi pemimpin. Nah, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi di Palestina waktu itu. Kepemimpinan itu dipreteli, dimunculkan syak wasangka, hasad dan suzon, sampai terjadi pertempuran itu. Ya. Sampai kemudian nanti puncaknya itu adalah runtuhnya kepemimpinan Utsmaniyah di kawasan itu, karena memang juga pada waktu itu sultan-sultan dan pemimpin-pemimpin Utsmaniyah sudah melakukan tajdid, yang memperbarui akidah kaum muslimin, membersihkan, yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kawasan Jazirah Arab waktu itu. Sekarang ini permusuhan itu mulai dihidup-hidupkan lagi antara orang Arab sama orang Turki. Seakan-akan ini adalah permusuhan yang harus dilanjutkan, diabadikan. Kita nggak mau kayak gitu. Kita mengatakan bahwa memang pada faktanya waktu itu
kepemimpinan Turki Utsmani sedang turun, dan pada faktanya waktu itu ulama-ulama di kawasan Jazirah Arab sedang membaik keimanannya, dan kemudian Allah bergilirkan kepemimpinan itu. Kita terima seperti itu. Tidak perlu kemudian kita mengatakan bahwa yang benar itu Turki. Ya Turki pada waktu benar ya benar, tapi pada waktu keliru juga. Nah itu nanti ada kajian sejarahnya panjang sekali. Kita kembali ke sini. Kita lihat Jenderal Edmund Allenby sudah masuk dan berhasil mengadu domba kaum muslimin, dan kemudian akibatnya adalah Masjidil Aqsa dijajah sampai hari ini. Orang Arab ini yang kemudian justru menyambut penjajah barunya. Ya, orang-orang Arab waktu itu akalnya sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran permusuhan kepada kepemimpinan Turki Utsmani, dan kemudian mereka dengan mudah diperalat untuk kemudian melepaskan kepemimpinan Utsmaniyah dari Baitul Maqdis. Ya, ini sejarah kelamnya umat Islam ya. Baik, sekarang kita lihat ada satu video klip yang dikumpulkan yang menunjukkan bahwa perlawanan umat Islam waktu itu sebenarnya terjadi dan ada, dan sampai Inggris menguasai Masjidil Aqsa pun masih ada terus. Video yang berikutnya ini adalah perlawanan kaum muslimin termasuk tentara Turki Utsmani di Gaza ketika tentara Inggris berusaha sebelum mereka menguasai Masjidil Aqsa. Ini yang terjadi. Mengepung Palestina, terutama Baitul Maqdis, dari utara oleh Prancis, dari selatan oleh Inggris lewat Mesir. Nah ini pasukan Inggris masuk dan berhasil dihalau. Awalnya berhasil dihalau, ya. Bahkan hampir 6.000 orang tentara Inggris yang mati di sini. Padahal jumlah pasukan Turki Utsmani waktu itu jauh lebih sedikit dan persenjataannya jauh lebih sederhana. Ini terjadi tahun 1917. Pasukan Inggris dan Prancis akhirnya mundur dari Gaza. Jadi, nah ini intel Inggris memprovokasi, ya, menghembus-hembuskan permusuhan di kalangan orang Arab terhadap kepemimpinan Utsmaniyah. Karena itu umat Islam kalau sampai nggak punya pemimpin itu musibah yang sangat besar. Umat Islam kalau sampai nggak punya pemimpin dan sistem kepemimpinan itu adalah musibah yang sangat besar, karena
Australia yang berafiliasi kepada Inggris. Nah, ini orang Arab yang kemudian membunuhi saudara-saudaranya sendiri, Turki Utsmani. Ya, pasukan Arab dari Hijaz yang sudah dihembus-hembuskan permusuhan, yang sudah dihembus-hembuskan kebencian kepada saudaranya sendiri yang sama Muslim, tapi malah bekerja sama dengan penjajah Inggris dan Prancis menghancurkan saudaranya sendiri. Ini yang juga terjadi sekarang di berbagai belahan dunia. Di Suriah, di Yaman, di Libya, kita menyaksikan sesama Muslim diadu domba oleh penjajah kafir. Ini bulan Desember yang tadi filmnya asli, ini direka ulang ketika Jenderal Allenby masuk ke kota Baitul Maqdis. Kemudian di kalangan orang-orang Arab Hijaz yang tadinya itu sudah dipecah belah oleh orang Inggris, ya. Kemudian mereka sendiri juga rebutan tanah, rebutan kekuasaan. Akhirnya penguasa Hijaz yaitu Mekah dan Madinah dari keluarga Hashim, Bani Hashim, keturunannya Rasulullah SAW, disingkirkan oleh Inggris, dibikinkan sebuah negara, nama negaranya Yordania. Kemudian kawasan Hijaz dan Najd yang ketika itu sudah mulai di kawasan Najdnya itu, di kawasan baratnya Damam, Dahran dan lain sebagainya itu, ya, itu banyak minyaknya, sudah ditemukan minyak di sana, maka kemudian dikasih penguasa di situ kepada keluarga Ibnu Saud yang kemudian menjadi kerajaan yang namanya Saudi Al-Arabiyah. Saudi Arabia. Itulah sejarahnya berdirinya negara itu. Kemudian negara Teluk yang banyak itu karena minyaknya banyak, nggak boleh jadi satu negara yang kompak, dipecah. Apakah secara tidak langsung berarti kehancuran umat Islam itu sendiri dikarenakan umat Islam itu sendiri? Apakah dikarenakan kurangnya persaudaraan, ukhuwah yang tidak rapat, mudah dibengkokkan oleh kaum kafir? Oke, pertanyaan pertama disimpan. Selanjutnya silakan pertanyaan kedua. Ini kesempatan langka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haji dari kelas 11. Mewakili dari teman-teman mau tanya, minta diceritakan sedikit tentang peristiwa ditahannya Ustaz oleh tentara Israel dan apa saja yang dilakukan tentara Israel kepada Ustaz. Itu bagaimana kembalinya Ustaz? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan terakhir untuk sesi ini, ketiga. Silakan dulu. Silakan, nama saya Iqbal dari kelas 11. Saya mau bertanya, mungkin bagi generasi kita, kiat-kiat apa saja untuk kita agar kita dapat membereskan Masjidil Aqsa? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi siapa ya? Kalau tadi pertanyaan, apakah berarti kelemahan Islam itu disebabkan oleh Masjid? Jawabannya ada dalam surat
Al-Anfal ayat ayat 73. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'ullah. Orang-orang yang kafir itu saling tolong menolong satu sama lain. Illa taf'aluhu, kecuali kamu melakukan apa yang diperintahkan. Maksudnya kalau dirujuk ke ayat yang sebelumnya, maka yang diperintahkan Allah itu adalah persatuan di kalangan umat Islam, saling tolong menolong di kalangan umat Islam. Kalau ada yang minta pertolongan karena ditindas oleh orang lain, maka umat Islam yang lain wajib untuk menolong. Kalau itu tidak dilakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di muka bumi. Itu rumus. Jadi kekacauan yang diderita oleh umat Islam itu sampai sebegini parah, menurut ayat ini adalah karena ketika umat Islam yang satu dalam keadaan lemah dan minta ditolong, yang lain tidak segera menolong. Itu rumusnya. Begitu itu terjadi, maka kehancuran demi kehancuran makin besar. Silakan nanti dibaca kembali surat Al-Anfal ayat 72 sampai akhir surat Al-Anfal ayat 75. Itu komplit Allah memberikan penjelasan itu mengenai kewajiban orang-orang yang beriman untuk segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya kalau mereka minta tolong. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Penahanan saya. Jadi ini peristiwa terjadi sudah lama, 10 tahun yang lalu, dan saya merasa apa yang saya alami itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah maupun di Rohingya. Karena itu saya tidak merasa cukup pantas untuk menceritakannya sebenarnya, karena sebenarnya nggak ada apa-apa. Tetapi kalau dianggap bermanfaat dan karena sudah ditanyakan, saya akan cerita secara ringkas. Tahun 2010, waktu itu Gaza, saya kasih petanya Gaza ya, supaya kita makin jelas. Gak apa-apa. Insya Allah udah pada tahu lah petanya Gaza ya. Oh masih pakai. Oke. Insya Allah udah pada tahu ya letaknya Gaza. Gaza di sebelah mananya Palestina? Selatan, utara, barat, timur? Ya. Sebagaimana kita ketahui, Gaza itu adalah satu-satunya wilayah Palestina yang berhasil mengusir tentara Israel sejak tahun 2005. Dari seluruh kawasan Palestina ada satu kawasan ini Palestina. Nanti saya jelaskan kenapa ada garis merah di sini. Ini Gaza di sini. Ini adalah satu-satunya kawasan Palestina yang para mujahidinnya Brigade Izzuddin Asy'id Izzuddin Al-Qassam berhasil mengusir tentara Israel sejak tahun 2005. Dan sejak tahun 2005 itu tidak ada satu ekor pun tentara Israel berani masuk ke dalam Gaza kecuali karena apa? Karena pemuda-pemudanya semua berlomba-lomba jadi mujahid. Nah, sejak tahun 2006 Gaza itu dikepung. Jadi ini garis yang hijau ini adalah yang atas ini tembok setinggi antara 10 sampai 12 meter. Kemudian yang dari sini ke bawah ini, dari utara ini ke bawah, ini pagar kawat, pagar besi 2 lapis
dialiri aliran listrik bertegangan tinggi. Dan kemudian di bawah ini tembok yang didirikan oleh pemerintah Mesir, karena Mesir dikuasai oleh pemerintah yang menolong penjajahan Israel menjajah Palestina. Kalau kita belajar Mesir gimana, Pak? Iya, Al-Azharnya masih ada, Universitas Al-Azharnya masih ada, tapi penguasanya Mesir itu mendukung Israel. Nah, sejak tahun 2006 Gaza ini dikepung utara, selatan, barat, timur, dan barat. Barat ini laut. Nelayan-nelayan Gaza nggak bisa cari ikan lebih dari 4 km dari pantai Gaza. Kalau ketangkep, ditembakin atau kapalnya diambil dan orangnya disuruh berenang ke pantai lagi. Dikepungnya kenapa? Jangan sampai keberanian rakyat Gaza melawan penjajah Israel menyebar ke seluruh Palestina. Karena itu dia dikepung. Namanya diblokade. Makanan nggak bisa masuk, obat-obatan nggak bisa masuk, listrik dimatikan, air diracunin. 2 juta rakyat Gaza mau dibunuh semua oleh Israel. Tidak ada satupun pemerintah yang membela Gaza. Karena itu waktu itu ada organisasi-organisasi kemanusiaan dunia bergabung dan kemudian berusaha membawa bantuan ke Gaza pakai kapal laut. Ada 6 kapal dan Pak Zikru ikut di dalam kapal itu. Ada sekitar 600 relawan dari 32 negara. Ada wartawannya, ada relawannya, ada dokter, ada bekas anggota parlemen, ada penulis buku, ada penyanyi nasyid terkenal di Turki, macam-macam. 600 orang lebih. 120 orang di atasnya bukan muslim. Naik kapal itu berangkat dari Turki, ada kapal yang berangkat dari Swedia, ada kapal yang berangkat dari Irlandia, kemudian bergabung membawa bantuan 10.000 ton. Isinya makanan, obat-obatan, pampers, bayi, alat-alat tulis, alat-alat kesehatan dan sebagainya. 3 hari 3 malam kita terapung-apung di Laut Tengah itu menunggu teman-teman yang lain datang dari Eropa. Kemudian malam ketiga kapal itu diarahkan berusaha masuk. Masih di perairan internasional, sholat subuh tanggal 31 Mei tahun 2010 kapal itu diserang oleh tentara Israel dengan 19 speedboat yang isinya pasukan khususnya Israel dengan bersenjata lengkap. 2 kapal laut rusak, kapal perang, 3 helikopter dan 2 kapal selam. Padahal kapal-kapal kemanusiaan itu tidak bawa senjata apa-apa, nggak ada apa. Waktu itu tentara Israel berusaha mengambil alih kapal dengan menembaki, ya, sampai ada awalnya 9 orang yang syahid, 50 orang lebih yang luka-luka parah. Di antara yang luka itu teman saya, wartawan majalah Hidayatullah, Surya Fahrijal namanya. Nah, ketika kapal itu akhirnya dikuasai oleh tentara Israel, maka kapal itu dihentikan dan dibajak di tengah laut. Padahal kapal itu ada di perairan internasional. Makanya sampai sekarang kasusnya itu masih mau dihidupkan lagi di International Court of Justice, di Mahkamah Internasional. Karena kapal sipil ada di perairan internasional diserang, itu nggak boleh dalam hukum internasional. Nah, kemudian ditangkapin semua, diborgol, diinterogasi, dibawa ke atas kapal laut, dijemur selama 6 jam di bawah matahari di tengah laut. Waktu itu kita udah pasrah ini, kalau kapal ini ditenggelamkan oleh Israel Anatullah alaih, ya udah nggak ada yang tahu. Tapi ternyata alhamdulillah siaran penyerangan itu dan lain sebagainya diketahui oleh seluruh dunia, dan Israel waktu itu mendapat kecaman habis-habisan. Tapi waktu itu Israel namanya tentara penjajah ya,
Dia bawa kapal itu masuk ke pelabuhan yang dia kuasain. Ini di sebelah utaranya Gaza, namanya Pelabuhan Ashdod. Dan 9 malam kita diturunin satu persatu. Setiap relawan dikawal 2 orang tentara marinirnya Israel. Kemudian diinterogasi, ada yang digebukin sampai berdarah-darah, ada yang dipukulin dan sebagainya. Kemudian disuruh menandatangani surat menyatakan bahwa kita melakukan pelanggaran hukum. Apa? Memasuki wilayah Israel tanpa izin. Padahal kita di perairan internasional ditarik, dibajak, kemudian dibawa masuk sama dia. Ini liciknya Bani Israel ya. Nah, begitu masuk, udah selesai, udah diinterogasi selama 6 jam. Menjelang subuh kita dipindahkan ke penjara. Namanya penjara Ela di Bi'at Sab'ah namanya. Di penjara situ, setelah kami keluar dari penjara, nanti belakangan saya ketemu dengan sahabat saya, seorang mujahid Palestina di Damaskus, Suriah. Dia bilang, kamu di penjara itu di Bi'at Sab'ah itu ada keponakan saya di situ. Oh iya, berapa tahun dia di penjara di situ? Baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Kenapa dia? Ya karena dia berjuang melawan penjajah. Kok baru 18 tahun? Iya, karena hukuman yang ditetapkan kepada dia itu 400 tahun penjara. Sekarang ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang di penjara, di penjara-penjaranya Israel itu, yang paling lama itu namanya Abdullah Barghouti. Abdullah Barghouti ini seorang mujahid, pendiri Brigadir Asyahid Zulim Al-Qassam, divonis hukuman 6.633 tahun. Jadi 19 kali seumur hidup. Jadi dia kalau mati nanti jenazahnya dimasukin lagi ke dalam penjara. Begitulah kitab undang-undang hukum pidananya Israel masih berlaku sampai sekarang. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah ada sebuah negara Muslim yang pemimpinnya pemberani, namanya Recep Tayyip Erdogan. Waktu itu dia Perdana Menteri Turki, karena jadi presiden. Dia bilang kepada Israel, dalam waktu 2 kali 24 jam, kalau Israel tidak melepaskan seluruh relawan kapal Mafi Marmara, maka perang kita. Antara Turki dengan Israel. Maka kemudian Israel dalam waktu kurang dari 48 jam sudah melepaskan semua, kecuali yang luka-lukanya masih parah dan masih mereka rawat. Jangan sampai kelihatan parah-parah gitu. Ya, termasuk Surya Pariza itu beberapa hari sebelumnya baru dilepaskan. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari sini? Pelajaran waktu itu Pak Zikru melihat ya, kita ditodong senjata, dibentak-bentak, diborgol selama 9 jam, 10 jam lebih. Sholat itu dalam keadaan diborgol gini, Allah, dan seterusnya. Tapi subhanallah, dalam keadaan ditodong senjata oleh tentara pasukan khusus Israel, dalam keadaan kapal kami dibajak, dalam keadaan para relawan semua dalam keadaan diborgol dan sebagainya, Allah kasih ketenangan di dalam hati. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, bahkan sempat ketiduran beberapa kali. Ya, dikasih sakinah oleh Allah. Kenapa? Karena meyakini bahwa langit yang biru di atas itu yang maha luas itu jauh lebih besar daripada kekuasaannya tentara Israel kunjuk monyet sialan ini. Ya. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang beriman itu untuk membedakan dengan ciri orang yang munafik. Ayat ini sangat penting sekali untuk mereka yang bercita-cita jadi mujahid ya. Ya, ciri-cirinya orang beriman itu bukan 32 tapi 23. Maaf. 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan ketika orang-orang beriman itu melihat golongan-golongan itu bersatu menyerang mereka,
Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka berkata, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahu illa imanan wa taslima. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang-orang yang beriman kecuali iman dan keselamatan. Jadi orang beriman itu ketika musuh itu datang, dia nggak kemudian takut, wah udah berangkat aja. Itu ciri-ciri orang munafik itu. Ciri-ciri orang beriman itu ketika musuh datang, ini dia jalan syahid saya. Kata Allah, ini kesempatannya ini. Kalau sampai saya ketembak ke syahid, alhamdulillah. Tapi kayaknya waktu itu Pak Zikro belum memenuhi syarat jadi syahid, mungkin karena masih punya utang gitu ya. Jadi ditunda dulu. Saya doakan mudah-mudahan siapa yang punya cita-cita untuk mati syahid di ruangan ini dikabulkan oleh Allah. Insya Allah semua ini, baik ustaz-ustaznya dari Ustaz Imam Maliki sampai syekhnya Syekh Al-Qadir sampai ke kullu wahid fi hadzal masjid, insya Allah saya pun fi sabilillah. Amin. Syahadah ya Allah. Bismillah. Nah, ini adalah hikmah yang sangat penting, dan apa yang dilakukan oleh para relawan itu dilanjutkan dengan kerja-kerja berikutnya. Sampai hari ini belum merdeka, padahal buat Allah mudah saja memerdekakan Masjidil Aqsa, Gaza, Baitul Maqdis, Palestina, itu mudah saja. Tapi Allah memperpanjang. Supaya apa? Supaya santri-santri Ar-Rahman Tahfiz hari ini bisa dapat ceritanya ini dan bisa ikut serta. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, satu, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Setiap habis sholat, doakan saudara-saudara kita yang ada di garis depan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-murabidina fi sabilillah. Jangan lupa mendoakan. Doa bayar ya? Nah, gratis. Doa ya. Yang kedua, menyebarluaskan informasi ini. Informasi tentang Al-Quran yang bercerita tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Informasi tentang ya bagaimana seharusnya orang beriman itu menolong muslim yang lain. Itu sebarluaskan. Informasi tentang Masjidil Aqsa-nya sendiri sebarluaskan. Belajar sama Pak Pambudi, pemimpin redaksi majalah Hidayatullah. Silakan berdiri Pak Pambudi. Dikenalin dulu. Benar ya. Kapan-kapan undang Pak Pambudi di sini cerita tentang Masjidil Aqsa. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menginfakkan harta kita. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat sepanjang hidupnya dulu bukan cuma belajar tapi juga berinfak untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir siap-siap untuk berjihad fisabilillah untuk membebaskan Masjidil Aqsa dengan nyawa kita. Insya Allah kemuliaan itu ada di ujung, ya. Ish kariman. Insya Allah. Terima kasih.